Lanwun. Nggih, monggo matur. Nggih. Baca lu. Nggih. Orang yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Jalu, seorang dukun muda yang sudah cukup kondang di daerahnya. Informasi yang didapat Gus Nur Samsun itu mengatakan, cukup banyak orang yang sering datang kepada dukun ini. Dan kebanyakan, mereka minta untuk kirim santet dan meminta pengasihan. Dan walaupun dia masih muda, dukun Jalu ternyata sangat cerdik dan berbahaya. Dan karena itulah Gus Nur Samsun kemudian mendatangi dukun ini. Gus Nur Samsun berharap, dukun Jalu bisa diajak bertobat baik-baik, dan menghentikan semua perbuatan sesat yang selama ini dijalaninya. Dan ketika Gus Nur Samsun sampai di rumahnya, dukun Jalu kemudian segera mempersilahkan Gus Nur Samsun untuk duduk di kursi rumahnya. Dan ketika Gus Nur Samsun membawa kameramen itulah, dukun Jalu terlihat tidak senang. Terlihat dukun Jalu merasa curiga dengan Gus Nur Samsun, yang tidak seperti tamu pada umumnya. Tetapi karena bertepatan di situ ada tamu yang sudah menunggu, dukun Jalu kemudian mempersilahkan Gus Nur Samsun untuk duduk dulu di lantai rumahnya. Dan dia akan merampungkan urusannya dulu dengan tamu perempuannya. Kulo anu atase mungkin mau nggih. Siap. Tak anu Oh, kulo. siap. Pripun, Mbak? Dasar dukun. Nggih. Dukun Jalu kemudian kembali untuk melanjutkan urusannya dengan tamu perempuannya. Sedangkan Gus Nur Samsun diminta untuk menunggu di tempatnya. Tetapi Gus Nur Samsun mencoba untuk mendengarkan pembicaraan dukun Jalu dengan tamunya itu. Tamu perempuan itu berkata, bahwa dia datang kepada dukun Jalu adalah untuk minta tolong kepadanya. Dia meminta pengasihan kepada dukun Jalu, untuk memelet seorang lelaki yang menjadi idamannya. Setelah mendengar permintaan tamunya itu, tampak dia kemudian memberi sebuah bunga kantil kepada perempuan itu. Tetapi terlihat dukun Jalu merasa tidak jenak. Dia masih merasa tidak nyaman dengan Gus Nur Samsun dan kameramennya. Maka dukun Jalu segera merampungkan urusannya dengan tamu perempuannya itu, dan kemudian kembali mendekati Gus Nur Samsun. Dukun Jalu berkata, apakah sebenarnya tujuan Gus Nur Samsun ke rumahnya, sehingga membawa kamera untuk merekam aktivitasnya. Gus Nur Samsun kemudian mencoba mencari-cari alasan, bahwa dia datang adalah atas utusan dari bos di perusahaannya, untuk menemui orang pintar, untuk membantu masalah yang saat ini dihadapinya. Dan karena itulah bosnya itu kemudian menyuruh Gus Nur Samsun. Dan untuk meyakinkan dirinya, bosnya itu meminta Gus Nur Samsun untuk merekam aktivitasnya, ketika bertemu dengan orang pintar itu. Tetapi ternyata dukun Jalu belum percaya begitu saja. Dia masih ragu dengan alasan yang disampaikan Gus Nur Samsun. Sampean teko rene, perlu bukti kanggo wong pinter. Iya lho. Ya. Lah nek wong pinter kuwi perlu buktine apa iso dinyatakne karo kamera ngene iki? Bisa. Isone teko ndi? Ditanya dukun Jalu yang seperti itu, Gus Nur Samsun masih mencoba untuk tetap tenang. Dia berusaha berkata panjang lebar agar dukun Jalu percaya dengan alasan yang disampaikannya. Namun di saat itulah, hal yang akhirnya menggagalkan semua rencana yang telah disusunnya itu terjadi. Ketika Gus Nur Samsun sibuk berbincang dengan dukun Jalu, tiba-tiba datang seorang lelaki muda yang langsung masuk ke dalam rumah itu. Dan ternyata, orang tersebut adalah Mbah Paijo, seorang dukun santet yang dulu pernah duel dengan Gus Nur Samsun. Dan dukun Paijo itu adalah kakak kembar dari dukun Jalu. Cek. Kok kowe ngerti? Bisa bocah iki pernah bikin lho aku. Lho.
Lah iki mau iki rene iki jaluk tolong aku kok. Rencana Gus Nur Samsun benar-benar gagal total. Dukun Paijo ternyata tidak lupa bahwa Gus Nur Samsun adalah orang yang telah mengobrak-abrik ritual perdukunannya yang dilakukannya bersama teman dukun lainnya. Dan melihat yang demikian itulah, Dukun Jalu baru sadar bahwa orang yang datang bertamu yang katanya minta tolong itu adalah orang yang sedang merencanakan hal yang tidak baik kepadanya. Dan ketika akhirnya misinya ketahuan, Gus Nur Samsun pun akhirnya cengar-cengir sendirian. Dia tersenyum, dan kemudian menatap tajam kedua dukun kembar itu. Gus Nur Samsun akhirnya berkata, benar apa yang dua dukun itu pikirkan. Dia memang datang untuk merencanakan sebuah misi. Dia datang bukan untuk minta tolong kepada Dukun Jalu. Tetapi dia datang bertamu, adalah untuk menobatkan Dukun Jalu, dan menghentikan semua perbuatan sesat yang selama ini dilakukannya. Sedangkan untuk Dukun Paijo, Gus Nur Samsun berkata, dulu dia selamat karena dia tidak membuat dukun itu sekarat. Dan jika kali ini dia tidak hendak bertobat, maka Gus Nur Samsun akan mengirimnya ke akhirat. Dan mendengar ancaman dari Gus Nur Samsun itu, dua dukun itu terlihat sangat marah. Mereka berdiri, dan kemudian menantang Gus Nur Samsun. Maka terjadilah duel seru Gus Nur Samsun dengan dua dukun itu. Dukun Paijo sudah tahu kehebatan dari Gus Nur Samsun. Tetapi dia kini merasa yakin bisa mengalahkan Gus Nur Samsun, karena ada saudaranya yang akan berduel bersamanya. Tetapi Gus Nur Samsun tidak mau ambil pusing. Gus Nur Samsun sudah tahu kemampuan dari dua dukun yang dihadapinya itu, sehingga dia ingin sedikit bermain-main. Dukun Jalu dan saudaranya berusaha untuk menyerang Gus Nur Samsun. Tetapi serangan mereka sedikit pun tak mampu menembus ilmu Gus Nur Samsun. Setiap mereka menyerang, serangan itu berbalik menghantam tubuhnya. Sehingga akhirnya Gus Nur Samsun tidak ingin berlama-lama lagi. Gus Nur Samsun kemudian mengeluarkan ilmu pamungkasnya. Dan ketika ilmu pamungkas itu dihantamkan, dua dukun itu langsung tumbang tak berdaya. Maka habislah riwayat dari dua dukun kembar itu. Dan kali ini, Gus Nur Samsun tidak hendak memberi ampun lagi. Ilmu dari dua dukun itu dicabut, dan saraf-saraf di tubuh mereka kini dibuatnya lumpuh, dan mungkin bisa mati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini harus kita bikin rumput.